menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait fikih sholat, Pak Kiai. Tema pembahasan kita untuk segmen kedua ini spesifik sholat Jumat, Pak Kiai, dan khutbah sholat Jumat. Nah, bagaimana kemudian status sholat Jumat bila rukun khutbahnya terlewat oleh khotib, Pak Kiai? Tapi berhubung saya perempuan, kadang-kadang kayak apa sih sebenarnya rukun sholat Jumat khutbahnya itu perlu dibahas lebih dahulu, Pak Kiai. Ini menarik sekali, Mila ya. Sebelum saya menjawab, saya ingin ingatkan. Khutbah Jumat itu bukan ceramah. Ceramah itu nggak ada aturan teknis fikihnya. Siapapun boleh. Mau ceramah kenegaraan, ceramah Isra Mi'raj, ceramah apa saja. Itu nggak ada urusan dengan yang namanya ilmu. Tapi khutbah Jumat itu bukan ceramah. Maka saya ingatkan ya kepada masjid-masjid. Saya kadang-kadang mendapatkan nih di beberapa tempat, karena ingin dianggap mengerti tentang Islam. Kadang-kadang kepala kantor itu jadi khotib. Menteri jadi khotib gitu misalnya. Ya, ada perusahaan besar tiba-tiba GM-nya jadi khotib. Karena mungkin secara inti dari pesan khutbahnya bagus, tetapi dia membutuhkan yang namanya rukun khutbah. Ini kalau nggak dibaca, nggak sah. Dan permasalahannya, khutbah Jumat itu kan bagian dari syarat terselenggaranya Jumatan. Gitu loh. Oleh karena itu, para pemirsa ini harus hati-hati. Ini ada dua mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah sendirian, sama mazhab kebanyakan ulama nih. Karena ini sebetulnya bukan dari Rasulullah nih. Nabi tidak pernah ngomong. Ya sama sebetulnya. Sholat itu, para pemirsa, kan Nabi tidak pernah menjelaskan mana yang sunnah, mana yang wajib. Nabi cuma bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti saya sholat. Nanti yang membuat ini sunnah, ini wajib, itu lama. Maka orang tuh tidak boleh langsung kembali kepada hadis. Harus berguru, bertanya kepada ulama. Nah, sama dengan khutbah ini. Nabi itu nggak pernah membuat kriteria, juklak, SOP, khotib, dan khutbah itu nggak pernah. Tetapi nanti dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu ditarik kesimpulannya. Nah, kesimpulannya beda-beda. Imam Abu Hanifah, ini rukun khutbah sederhana. Isinya yang penting nasihat. Ya, at-tarhib wat-targhib. Ya, ngasih tahu neraka panas, surga nikmat. Asal itu sudah ada, Jumatannya sah, khotibnya ini selesai. Ini mazhab paling enak nih, ya. Asal sudah ada, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan sampai mati dalam meninggalkan perintah Allah. Misalnya api neraka itu panas, surga itu nikmat. Selesai, ya sah. Ini kalau dilakukan di Jakarta, ini masjid banyak yang sholat di sini. Kenapa? Karena khutbahnya pendek, singkat. Nah, kalau mayoritas ulama itu menjadikan khutbah itu ada rukun yang 5. Yang pertama tahmid, memuji Allah. Makanya kan hampir semua khutbah itu di innal hamdalillahi nahmaduhu. Yang kedua bersolawat nih kepada Rasulullah. Nih urutannya nih harus diingat nih. Bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga harus ada baca ayat Quran. Nih para pemirsa, saya kadang-kadang tuh agak miris ya. Ada khotib tuh kadang-kadang nggak baca ayatnya. Langsung redaksi terjemah bahasa Indonesia. Seperti firman Allah dalam surah kedua ayat 100 yang artinya. Ini namanya levelnya penceramah. Bukan level khutbah. Kalau khutbah itu harus ada ayatun minal Quran sekurang-kurangnya. Nah, kemudian yang keempat, ini wasiat. Tadi itu kayak Imam Abu Hanifah, wasiat tentang surga, wasiat tentang neraka, kebaikan dan pahalanya, keburukan dan ancamannya. Yang keempat, yang kelima doa. Yang itu Allahumma ighfir lil muslimin. Nah, kalau 5 ini ada, khutbahnya sah. Kata mayoritas ulama, kalau salah satu nggak ada, khutbahnya nggak sah. Dan kalau ini harus diulangi, ada dampaknya. Oleh karena itu para pemirsa, kalau nanti ini mitigasinya, saya berpesan betul ya. Kalau khotibnya ini terlalu bebas, ya, siapa aja kadang-kadang nggak jelas kriterianya, ya, atau khotib dorong-dorong itu. Kadang-kadang ada tuh di rest area, mau tahu bikin masjid, tahu-tahu nggak ada yang khutbah. Nah, tolong tulis kertas, syarat dan rukun khutbah, namanya tahmid. Kasih contohnya, innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, sama aja lah itu ya. Kemudian yang kedua tadi,
Ada salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda anis sahabat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga baca ayat Quran. Qala Allahu ta'ala ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih, misalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, misalnya ayatnya ada satu. Kemudian habis itu wasiat. Bapak Ibu, enggak ada ibu-ibu ya. Bapak-bapak jamaah Jumat, mari kita bertakwa kepada Allah dan ingatlah tentang hari kiamat. Nah, setelah itu mari kita berdoa, dan itu dilakukan dalam 2 khutbah. Ya, itu isinya sama. Khutbah pertama harus ada 5 itu, khutbah kedua juga ada 5 itu, gitu loh. Hanya saja dalam tradisi Indonesia, isi nasihat itu di khutbah pertama, khutbah kedua nasihatnya disimpulkan tadi itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habis itu langsung sholawat dan doa, ya. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Kalau ada yang tidak dikerjakan dan makmumnya tahu, dia wajib untuk mengingatkan. Misalnya ke depan langsung, ya, maaf Ustadz, tadi kayaknya Ustadz belum bersolawat kepada Rasulullah. Maka khotib tadi mengulang khutbah, tapi jangan semuanya. Gitu, langsung saja 5 itu dari awal, tapi pendek saja. Tahmidnya begini, sholawatnya begini, nasihatnya sudah baca ayat Quran. Qala Allahu ta'ala la in syakartum la azidannakum. Para hadirin sholat Jumat, Allah mengajarkan kita untuk bersyukur, bla bla bla, singkat, maka sholatnya nanti sudah menjadi sah. Dan ini perlu diingat, Mila, ini semua ijtihadi. Nih, ada lagi kasus yang mungkin ngetren nih, mumpung bicara tentang Jumatan ini. Ada khotib itu yang pegang tongkat. Ada yang tidak pegang tongkat. Yang tidak pegang tongkatnya ada 2. Ada yang tangannya diem, ada yang tangannya gerak-gerak kayak ceramah. Ini gimana sebetulnya? Nah, ini kita lihat tadi, pandangan ulama itu luas. Yang mengatakan pakai tongkat, ini niru Nabi. Karena dulu Nabi memegang pohon itu. Ya, kemudian niat yang kedua, karena khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat dari duhur, maka ini bagian dari sholat. Kalau sholat itu kan harus tumakninah, maka jangan gerak-gerak tangannya, supaya nggak gerak-gerak, dikasih pegangan namanya tongkat. Ini kata mazhab yang satu. Tapi kalau para pemirsa nanti bisa ke Irak, ke Mesir, itu khotibnya tangannya gerak-gerak, ekspresi, dia nggak megang ini. Kenapa? Karena menurut beliau khutbah itu bukan sholat. Gitu loh. Dia betul menjadi pengganti, sama dengan tawaf. Tawaf itu seperti sholat. Makanya orang yang datang ke Masjidil Haram itu tidak perlu tahiyatul masjid kata sebagian ulama. Cukup dia tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat, tetapi kan tetap ada bedanya. Ya, sholat kita nggak boleh ngomong. Tawaf boleh ngomong. Gitu loh. Oleh karena itu kata Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, khotib itu juga tidak harus tangannya diam. Kalau dia tangannya bergerak, tetapi bukan abas, bukan sia-sia. Itu bergantung dengan ekspresi. Kalau ayuhan nas begini kayak saya, kadang-kadang kan suka tangannya gerak-gerak. Nah, itu boleh saja dilakukan. Tetapi ingat, yang paling bijak, di mana pemahaman manusia, umat itu biasa, lakukan. Maka dulu saya, waktu pulang dari Timur Tengah, itu pasti kalau cari jadi suruh khotib Jumat, saya tanya, ada tiang, ada tongkatnya enggak? Kenapa? Karena saya kebiasaan gerak-gerak tangan. Nanti orang akan merasa aneh dengan saya. Begitu tangan saya megang ini, kekunci nih. Dia enggak gerak-gerak lagi nih. Sehingga orang tidak merasa aneh. Kalau saya misalnya sok pinter, kemudian khutbah bergerak-gerak, nanti masyarakat jadi panik kan. Ini khotib apa? Tangannya kok gerak-gerak. Kemudian yang ada justru nanti maksiat nih. Saya merendahkan, kamu dari mana larangan khotib tuh nggak gerak-gerak begini? Pakai pemahamannya Imam Abu Hanifah. Ini nggak bijaksana. Yang bijaksana, apa yang punya dalil, apa yang merupakan pandangan ulama dan biasa dilakukan oleh masyarakat, itu yang kita kerjakan. Masya Allah. Pak Kiai, artinya berarti khotib tuh nggak boleh orang sembarangan ya? Iya. Memang secara kualifikasi beliau juga harus paham agama betul ya Pak Kiai? Saya ceramah maulid, bangun tidur boleh. Tapi khutbah Jumat kan harus suci, harus toharoh, gitu loh. Harus mengerti betul bacaan Qur'annya, ininya. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu yang dulu masyarakat Jakarta nih, orang Betawi, itu bagus banget. Nggak semua ustadz penceramah dulu waktu saya kecil, itu boleh khutbah Jumat. Jadi kalau ada orang sealim apapun, ini budaya, tradisi, tapi itu bagus. Tahu-tahu ketahuan pakai baju lengan pendek, itu dicoret dari jadwal Jumatan. Kenapa? Karena makom khotib Jumat itu kan dulu gantinya Rasulullah. Gitu loh. Kalau penceramah semua orang ceramah. Tapi dulu di Madinah yang khutbah Jumat itu pasti Rasulullah. Sepeninggal Nabi siapa? Abu Bakar.
maka makom ini perlu dijaga. Itu yang dulu ditanamkan oleh orang-orang tua saya, oleh guru-guru saya. Kamu kalau sudah khutbah Jumat, hati-hatilah. Pakaiannya, pola makannya. Jangan habis khotib Jumat sambil makan es krim, jalan-jalan gitu loh. Itu bagian, bukan persoalan itu sah atau tidak. Tapi itu adalah marwah dan muruah dalam agama. Karena khutbah Jumat itu sangat berkaitan dengan sholat. Beda kalau saya ceramah di depan siapapun, itu tidak ada kaitannya dengan tiang agama, sekalipun saya ceramah depan presiden, depan menteri, depan ulama, depan siapapun. Itu yang perlu diperhatikan. Dan khutbah Jumat itu berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat Jumatan tadi. Masya Allah, baik. Wow, saya jadi banyak ilmu Pak Kiai ya. Iya. Ini jadi banyak. Jadi nanti Mila kalau nanti pada satu masa anak laki-lakinya udah besar mau khutbah Jumat, Harus cek lagi. Suruh buka file gapai kemuliaan hari ini. Syarat rukunnya dan Masya Allah, sebagainya. betul Pak Kiai. Baik, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.